masjid itu juga bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Dan juga ini kita tambahkan ya, masjid ini juga digunakan untuk pusat publikasi informasi warga asrama secara umum, baik yang Islam ataupun di luar Islam. Ada yang mengalami kedukaan, yang non muslim, itu disiarkan melalui masjid ini semuanya. Tantangan itu ada, karena kami kan di sini adalah minoritas ya. Mendirikan masjid di sini tidak gampang. Kami sebagai pengurus inginlah bahwa yang jamaah Jumat itu makin banyak dan mereka bisa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Budiono. Jabatan saya di masjid ini adalah Ketua Pengurus Masjid Nurut Taqwa Asrama Yang Batu, Jalan Kapten Japa, Denpasar, Bali. Sebelum masjid didirikan, ini sebenarnya bukan masjid, tapi macam surau atau langgar. Kalau saya mendengar informasi dari senior saya, dari sesepuh-sesepuh yang kami di sini, ini adalah asrama tentara Angkatan Darat. Jadi tanah di sini, asrama di sini adalah asrama TNI AD, Kodam 9 Udayana. Jadi bermacam-macam agama, ada Hindu, ada Kristen, dan ada Islam. Senior-senior kami itu punya inisiatif mendirikan langgar atau surau kecil. Ada yang tembok separuh, bedek separuh begitu. Itu pada tahun 1958. Berbagai macam perubahan-perubahan sampai sekarang, sampai tahun ini. Didirikan lagi. Masjid ini tadinya belum untuk bisa melaksanakan sholat Jumat, karena belum terbentuk pengurus yang secara lengkap lah gitu ya. Hanya ada satu orang sebagai bintal Kodam, itu namanya Pak Halim, itu yang ngajar ngaji anak-anak yang muslim-muslim itu. Hanya sebatas ngajar ngaji dan sholat, itu semuanya di sana. Itu tahun 90 mulai dibentuk dengan masjid besar yang melaksanakan sholat Jumat yang ada di asrama belakang ini, ada asrama sananya jalan itu dibongkar karena direslah bangunan itu, sehingga para jamaah yang biasa sholat Jumat di masjid itu beralih ke sini, makanya penuh. Nah, dengan alasan itulah, dengan dasar itu masjid ini diperbesar, makin banyak donasi, banyak donatur, makin berdirilah agak gede lagi, begitu Mas. Sholat tarawih itu kan jauh sini ya ke rumah. Punya perumahan di sana. Di Nusa Dua. Rumah dikosongkan hanya untuk tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sofyan. Saya adalah pengurus seksi imarah atau seksi ibadah di Masjid Nur Taqwa. Ya, alhamdulillah, respon dari warga khususnya yang Islam di sekitar asrama sangat-sangat senang dan bergembira, karena memang adanya masjid ini yang sebelumnya ya, jadi sebelumnya ini tidak memuat dengan kapasitas jamaah yang ada. Jadi sebelumnya ini kan ada yang sholat di luar, di sendal-sendal. Kemudian muncullah kesepakatan untuk merenovasi sampai di lantai 2 ini, sehingga sekarang kekurangan-kekurangan di atas tidak lagi terjadi. Jadi semua bisa masuk full di dalam dan nyaman ibadah karena sudah memuat semua jamaah yang ibadah di sini begitu. Untuk sholat rawatib ini rata-rata ya 100 ya begitu ya. Ya memang yang paling ramai itu maghrib dan sholat subuh. Selain itu di lewat itu ya berkurang dari itu. Tapi sekurang-kurangnya 50-70 itu ada. Jadi 100, kurang lebih 100 lah. Jadi untuk rawatibnya.
Alhamdulillah, setiap tahun Masjid Nurul Taqwa ini mengadakan semua peringatan hari besar. Hari besar itu kan Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Idul Adha dan Idul Fitri. Itu semua dilaksanakan di masjid dan semua antusias. Apalagi masjid itu juga bukan hanya untuk kaum muslimin saja, bukan untuk umat Islam, untuk warga sekitar juga. Jadi kalau kurban itu kita para pengurus juga membagikan daging kurban kepada yang non muslim. Begitu juga ketika menjelang Idul Fitri ada beras-beras yang sosial ya, yang sifatnya bukan zakat fitrah. Jadi ada beras sosial, itu juga kita berbagi dengan mereka, sehingga itu membuat mereka rukun dan menyatu dengan kita sampai mempersilahkan halaman rumahnya untuk parkir begitu saat. Oh, jadi tanggapan masyarakat sini ya sangat menerima. Kami sejak dulu tidak pernah ada konflik dengan agama-agama yang ada di sini, saling menghargai. Apabila kita ada kegiatan kurban, merasakan semuanya, tidak memilah-milahkan ini muslim, semua kita beri, kita sama-sama. Baik juga aja zakat, juga kita disumbang beras sampai 1 truk. Itu yang nyumbang bukan orang muslim. Koperasi Pasar Kenang Hindu, agama Hindu menyerahkan kepada kami. Ya kita bagikan langsung kepada warga sekitarnya ini. Itu Mas. Indah kehidupan di sini. Tidak ada konflik, itu biasa, tidak ada masalah itu. Masjid ini juga digunakan untuk pusat publikasi informasi warga asrama secara umum, baik yang Islam ataupun di luar Islam. Satu contoh ketika ada kegiatan olahraga begitu kan, diinformasikan, ada yang mengalami kedukaan yang non muslim, juga disiarkan melalui masjid ini semuanya. Ada posyandu yang itu adalah kegiatan desa, disiarkan dari sini. Kegiatan apapun baik remajanya, kegiatan Islam ya utamanya, kemudian kegiatan yang non muslim, semua pusat informasi di sini. Dan juga kita juga berbagi listrik, juga kita bagi ketika ada kegiatan di Wantilan yang disitu membutuhkan tambahan daya listrik, kita bagi. Air juga kita berikan, air pam, ini kan air pam itu kita berikan kepada, di belakang itu ada pura. Nah, itu juga kita saling berbagi, itu kan maslahah ammah, sehingga dengan adanya hal itu kita menjadi rukun. Tantangan itu ada, karena kami kan di sini adalah minoritas ya. Mendirikan masjid di sini tidak gampang. Jadi karena ini masjid di Kudam ya kami menghadap Panglima untuk restu bahwa kami membuat masjid ini untuk kemaslahatan umat muslim dan warga sekitarnya. Jadi bukan asrama saja, tapi muslim-muslim yang di sekitarnya asrama ini ikut memakmurkan masjid di sini, Mas.